Novel Raja Tertinggi. Bab 621. Tapi sebelum dilanjut, silahkan like dulu videonya jika Anda menyukai ceritanya. Terima kasih. Lanjut. Omi berkata, ini adalah masyarakat manusia, beraninya kamu main-main. Hahaha konyol, kita juga manusia, siapa yang berani bilang bukan? Omi tidak bisa berkata apa-apa, mereka biadab juga milik ras manusia, yang utama bukan itu, tetapi mereka adalah ahli bawaan, kekuatan mereka ada di sini, bahkan jika mereka benar-benar bukan manusia, siapa yang berani melakukannya? Katakan apapun, katakan, di mana orang tua itu? Orang biadab bawaan itu mengajukan pertanyaan. Ini adalah hal terakhir yang saya tanyakan kepada Anda, jika Anda masih tidak memberitahu saya, maka Anda akan mati. Teriak si biadab, dia benar-benar sudah kehabisan kesabaran. Omi sebenarnya tidak ingin mengkhianati lelaki tua itu, tetapi tanpa mengkhianatinya, Omi dan Simran takut mereka tidak akan bisa hidup hari ini. Saat itu, Omi tiba-tiba melihat pengumuman itu, seseorang baru saja mengatakan bahwa ada ahli bawaan yang menjaga pengumuman itu. Itu hanya bisa menjadi pertarungan. Omi tiba-tiba merobek pengumuman itu. Seorang ahli bawaan terbang turun dari kedai teh. Kamu merobek pengumuman itu berarti kamu memiliki kemampuan untuk menyelamatkan tuanku, apakah kamu yakin tentang itu? Jika tidak, aku akan membunuhmu jika kamu merobek pengumuman itu dengan ceroboh. Pakar bawaan yang terbang ke bawah memandang Omi dan dikatakan, sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Omi berkata, saya bisa mencobanya, ini adalah tag ide penyembuh saya. Omi mengeluarkan sebuah plakat kecil. Tuan penyembuhan kelas 10, sangat bagus. Omi berkata, tapi sekarang ketiga orang biadab ini ingin membunuhku. Pakar bawaan yang melompat ke bawah melihat ketiga orang biadab itu, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tiba-tiba mengayunkan pedang. Mengusir. Pedang Ki berlari melintasi tanah, dan ketiga orang biadab itu mati di tanah dalam sekejap mata. Omi kaget, ahli bawaan yang menjaga pengumuman ini begitu kuat, setidaknya dia adalah bawaan yang sempurna. Dia membunuh tiga bawaan biadab dengan ayunan pedangnya. Setelah membunuh tiga Savage Inate, pria kuat itu berkata kepada Omi, kamu bisa pergi sekarang. Bagus. Omi tidak berdaya, dia tidak ingin melakukan ini, tetapi dia dipaksa oleh tiga orang biadab untuk mengungkapkan pengumuman untuk menyelamatkan janin dalam rahim wanita hamil itu. Mudah-mudahan, tidak ada bahaya. Swaner, pergi ke rumah orang tua itu dan tunggu aku akan datang menjemputmu setelah aku selesai dan pergi ke Pulau Bela Diri bersama-sama. Kata Omi kepada Swaner Lee. Tidak, aku ingin ikut denganmu. Kata Simran tegas. Pada saat itu, ahli bawaan itu berkata, orang luar tidak diizinkan pergi. Simran tidak bisa berkata apa-apa sekarang. Omi pergi untuk menyembuhkan wanita hamil itu. Simran bukan seorang tabib, hanya Omi saja yang bisa pergi. Taatilah dan tunggu aku menjemputmu. Kata Omi. Baiklah. Simran tidak berdaya dan jatuh kembali ke rumah lelaki tua itu, menunggu Omi datang menjemputnya ketika dia selesai dan pergi ke Pulau Bela Diri bersama. Setengah jam kemudian, ahli bawaan itu membawa Omi ke sebuah mansion klasik yang sangat mewah. Untuk bisa tinggal di tempat tinggal klasik yang begitu mewah jelas bukan orang biasa, tempat tinggal klasik ini seperti rumah-rumah mewah di zaman dahulu, terlalu megah dan selalu memiliki aura kehormatan yang membuat orang secara tidak sadar kewalahan dengan hal itu. Momentum. Seorang tabib pribadi telah meluncurkan sebuah pengumuman, laporkan dengan cepat. Ya, sekitar 2 menit kemudian, seorang wanita keluar. Ketika Omi melihat wanita ini, dia terkejut, sangat cantik, dia sebenarnya adalah kecantikan yang menakjubkan. Omi sudah lama tidak melihat kecantikan yang tiada taraf. Kecantikan ini penuh dengan aura bangsawan. Dengan keagungan yang tunduk, identitasnya tidak boleh sederhana. Dia mengenakan kemeja kuning angsa muda, baik sosok dan wajahnya sempurna, langkahnya ringan dan setiap gerakannya penuh dengan semacam kepercayaan diri. Apalagi saat ini, momentum bela diri dari kecantikan ini sangat kuat. Omi bisa melihat sekilas bahwa dia adalah seorang ahli di tengah langit bawaan. Begitu mudah untuk mencapai langit bawaan. Omi juga sedikit terkejut. Usia kecantikan ini, paling banyak, setahun lebih tua dari Omi, atau bahkan seumuran. Si cantik muncul, menatap Omi dan berkata dengan bingung, begitu muda. Pakar bawaan yang membawa Omi kembali mengangguk dan berkata, ya, Putri Wei. Dia menunjukkan kartu identitas Healing Masternya. Dia adalah Healing Master kelas 10. Wanita cantik yang dipanggil Putri Wei terkejut, begitu mudah untuk berada di level tabib kelas 10. Si cantik melambaikan tangannya dan membuat semua orang keluar, hanya menyisakan Omi dan keduanya di aula. Si cantik berkata kepada Omi, namaku Wei Sakura, siapa namamu? Ada perasaan merendahkan dalam nada suara wanita cantik ini, tetapi itu tidak membuat orang merasa bahwa dia secara sadar lebih unggul, melainkan perasaan yang secara tak terlihat menyebar dalam temperamennya, yang seharusnya ada hubungannya dengan identitasnya. Yang terlalu mulia dan selalu memberi orang rasa otoritas yang merendahkan, seperti ketika seorang kaisar kuno muncul di depannya tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun, dan orang banyak merasa tertindas. Omi, sejak kamu mengungkapkan pengumuman itu, maka kamu setidaknya harus mengerti untuk apa kamu datang ke sini. Kata wanita cantik itu. Omi berkata, aku mungkin tahu. Baiklah, jika kamu benar-benar ingin aku menyelamatkan seseorang, cepatlah, tidak ada waktu untuk kehilangan. Tunggu, tidak mungkin aku akan membiarkanmu mengambil risiko dan masuk untuk menyelamatkan seseorang. Aku harus masuk dan meminta izin, kamu tunggu di sini. Wanita cantik itu berjalan ke halaman belakang dan datang ke sebuah ruangan. Pada saat di dalam ruangan ini, seorang wanita dari alam bawaan sedang berbaring di tempat tidur, perutnya besar, spraynya merah, sepertinya dia telah banyak menumpahkan.
darah, tapi dia telah menggunakan energi muskil bawaannya untuk melindungi janin di perutnya. Kalau tidak dia pasti sudah keguguran. Wanita hamil yang berbaring di tempat tidur ini memiliki penampilan yang sangat cantik dan status yang sangat mulia. Dia tampak sangat cemas apakah janinnya akan keguguran atau tidak. Selir-selirin, ada seorang pemuda di luar, penyembuh kelas 10, aku khawatir dia tidak lebih tua dariku. Begitu muda untuk dapat mencapai tingkat penyembuh kelas 10, dia harus memiliki sarana yang ada di dalam. Jangkauan orang-orang yang luar biasa, apakah Anda ingin melihat? Biarkan dia masuk cepat. Wanita hamil di tempat tidur Don sedang sibuk. Bagus. Omi sudah menunggu di aula, tidak lama kemudian, wanita cantik yang baru saja keluar. Si cantik berkata, Omi, sebelum aku membiarkanmu masuk, aku harus memperingatkanmu tentang sesuatu. Omi tidak sabar, apaan sih, aku yang menyelamatkanmu, bukan yang datang memohon padamu, jika kamu terus mengoceh, aku akan pergi. Omi agak kesal, ini harusnya mereka yang memohon Omi, kenapa nada ini? Sepertinya Omi datang memohon untuk menyelamatkan wanita hamil itu. Wanita cantik itu berkata, saya harus memberitahu Anda, bahwa wanita hamil adalah kerajaan yang berkaca-kaca, permaisuri raja, janin di perut itu, adalah seorang pangeran. Jika ada yang tidak beres, ini akan memiliki konsekuensi yang sangat serius, saya harus menjelaskannya. Kepada Anda sebelum Anda masuk. 622. Alis Omi berkerut, itu benar-benar orang dengan status bangsawan, permaisuri raja kerajaan Liuli, ya. Kemudian, yang di depannya yang dipanggil Putri Wei pastilah putri kerajaan Liuli. Omi benar-benar beruntung telah datang ke kerajaan Liuli, tetapi dia benar-benar melihat sosok yang begitu mulia dari kerajaan Liuli. Meskipun kerajaan Liuli hanyalah sebuah negara kecil, tetapi identitas permaisuri dan puterinya, tidak peduli apa yang lebih mulia darinya. Omi si penggenggam, tak heran nada dan sikap mereka lebih unggul dari perasaan Omi di mata mereka hanyalah orang biasa. Ketika kecantikan itu melihat nada tidak sabar Omi, dia tidak marah sama sekali dan berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, kamu ikut aku. Omi mengikuti kecantikan itu ke kompartemen di halaman belakang. Memasuki kompartemen, Omi langsung melihat seorang wanita hamil yang mahal, setengah bersandar di tempat tidur. Wanita hamil ini juga ahli bawaan. Omi sedikit terkejut, orang-orang besar ini, mereka bawaan di setiap kesempatan. Kamu adalah tabib muda kelas 10 itu. Mata wanita hamil itu bertanya dengan arogan. Ya, apakah kamu yakin bisa menjaga bayiku? Wanita hamil itu bertanya lagi. Nada suaranya seperti pertanyaan, sama sekali tidak seperti permohonan. Omi tidak menyukai nada suaranya, tapi tidak ada pilihan dalam masalah ini sekarang. 80% yakin, kata Omi. Wanita hamil dan putri cantik itu sama-sama sedikit terkejut. Mereka telah menemukan banyak penyembuh sebelumnya. Bahkan jika itu adalah penyembuh kelas 11 atau 12, mereka kurang dari 10% yakin. Tetapi Omi, bagaimanapun, 80% yakin. Putri cantik itu melihat raut wajah Omi yang penuh percaya diri dan tidak terlihat seperti omong kosong, dan mau tak mau memandang ke arah Omi. Baiklah, jangan tunda lagi, kata wanita hamil itu. Omi berkata, kalau begitu, bisakah kita mulai? Ya, Omi berkata, karena bayimu ada di perutmu, kamu harus menanggalkan pakaianmu atau aku tidak bisa melakukannya. Wajah wanita hamil itu bergerak, ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, oke, kalian semua turun. Ya, beberapa wanita berjalan keluar dan menutup pintu kompartemen. Satu-satunya orang yang tersisa di kompartemen adalah Omi, putri cantik yang dipanggil Wei Sakura, dan wanita hamil itu sendiri. Omi tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia sedang hamil dan Omi sedang merawat janin di dalam perutnya. Jadi Omi tidak perlu repot, itu tidak akan berhasil melalui pakaiannya. Beberapa menit kemudian, wanita hamil itu ditunjukkan di depan mata Omi. Omi secara alami tidak tertarik untuk melihat lebih banyak wanita perut besar. Apa yang harus dilihat, apalagi tubuh seksi, perut itu, beberapa streak mark hijau sangat menjijikkan. Omi berkata, saya membutuhkan satu set jarum, setidaknya panjangnya 15 cm. Wanita hamil meminta putri cantik untuk mengambilnya, dan dengan cepat diambil. Omi mengeluarkan jarum perak panjang. Omi bertanya, berapa bulan janinnya? Aku akan melahirkan dalam 1 atau 2 minggu, kata putri cantik itu. Omi mengangguk dan bertanya, kerusakan seperti apa yang terjadi pada janin? Ditembak di perut oleh orang kuat, dilakukan USG, salah satu lengan janin patah. Situasinya juga kritis, baru saja melakukan pemantauan jantung janin. Detak jantungnya kurang dari 10 denyut per menit. Omi mungkin situasinya sudah dipahami, tapi Omi baru saja akan melakukannya ketika dia tiba-tiba teringat bahwa dunia sepertinya. Ada ultrasound 4D dan sebagainya. Jika Omi bisa mengadopsi ini, maka Omi akan 100% yakin. Omi sibuk bertanya, apakah ada USG warna? Ya, apakah kamu menginginkannya? Ya tentu saja kalau ada bantuan itu, saya kira 100% bisa dipertahankan, kata Omi. Wanita hamil dan putri cantik itu sangat gembira mendengar berita itu. Putri cantik itu segera pergi untuk mendorong mesin yang melakukan USG warna, yang jelas telah dilakukan sebelumnya, sehingga mesin itu masih berada di samping. Omi bekerja sama dengan ultrasound warna, yang sangat meningkatkan akurasi Omi. Peralatan modern ini, beberapa kali cukup bagus. Omi memasukkan jarum panjang ke perut ibu hamil, tepat di perut. Akankah rahim menembus menyebabkan cairan ketuban bocor? Putri cantik bertanya dengan gugup. Omi berkata, jika Anda tidak memiliki keterampilan ini, apa gunanya berbicara tentang menyelamatkan orang? Benar saja, seperti yang bisa dilihat melalui USG warna, jarum perak Omi tidak menembus cairan ketuban dan secara akurat menembus tubuh janin di perut.
Itu sederhana untuk lengan janin yang patah untuk dilahirkan kembali juga, karena itu belum lahir. Berada di perut adalah waktu terbaik untuk tumbuh, dan Omi merangsang titik pertumbuhan janin, mendorong tubuhnya untuk tumbuh dengan cepat. Namun, itu sangat menguras fisik dan mental, jadi itu tugas yang berat. Tindakan terapeutik Omi berlangsung selama 2 hari 1 malam. Baru pada pagi hari ketiga Omi menyelesaikan perawatannya. Omi berkata dengan wajah lelah, baiklah, janinnya sudah normal, lengannya tumbuh kembali, dan lengannya yang patah akan terkorosi oleh cairan ketuban dan diubah menjadi nutrisi untuk diserap kembali oleh tubuh. Terima kasih. Putri cantik itu sibuk, dan sangat tulus menatap kata Omi. Wanita hamil itu, bagaimanapun, tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. Dengan penuh semangat membelai perutnya dan berkata, Wanger, ibu akhirnya menyelamatkanmu. Para pelacur itu ingin membuatmu mati sebelum kamu lahir. Mereka tidak mau. Putri cantik itu berkata, ibu, kamu lebih banyak berpuas diri. Omi berjalan keluar dari kompartemen. 2 hari 2 malam ini, Omi sangat lelah secara mental. Saat ini dia hanya ingin jatuh dan tidur. Ini masih terjadi ketika Omi menggunakan jarum perak untuk merangsang dirinya sendiri. Putri cantik itu berkata, Omi, terima kasih sekali lagi. Saya lihat kamu benar-benar lelah. Kamu pergi dan istirahat dulu. Setelah istirahat dengan baik, ibu akan sangat berterima kasih. Omi awalnya ingin melupakannya dan tidak beristirahat, tetapi dia telah bekerja sangat keras. Dia tidak bisa pergi begitu saja. Tidak peduli berapa banyak terima kasih. Itu harus diperoleh. Itu adalah haknya. Bagus. Omi pergi ke kamar tamu dan kembali tidur. Dia benar-benar terlalu lelah. Tidak baik untuk tetap lelah secara mental sepanjang waktu. Toh, sudah 2 hari 1 malam. Tidak takut kehilangan beberapa jam lagi istirahat. 2 jam kemudian, di kompartemen yang sama dengan tempat wanita hamil itu baru saja masuk. Wanita hamil itu bertanya, di mana tabib itu? Bu, dia benar-benar kelelahan. Jadi aku membawanya ke kamar tamu untuk beristirahat. Ibu, itu semua berkat bantuannya bahwa kami dapat menjaga pangeran kali ini. Dan kami mengatakannya ketika kami memposting pengumuman sebelumnya. Bahwa kita pasti akan sangat berterima kasih padanya. Bagaimana kita harus berterima kasih padanya ketika dia bangun? Putri cantik bertanya. Wanita hamil itu berkata, ayo bunuh dia. Ah, putri cantik bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Ibu, apa yang kamu katakan? Bunuh dia. Ibu, kenapa? Wanita hamil itu berkata, 2 hari dia merawatku, aku telanjang dan dia melihat segalanya. Dia melihat apa yang seharusnya tidak dia miliki. 623. Ibu, bagaimana ini bisa terjadi? Dia baru saja menyelamatkan janin dalam kandunganmu. Putri cantik itu sedang sibuk. Sekarang janin dalam kandungan saya baik-baik saja. Dia tidak memiliki nilai, jadi dia bisa dibunuh. Ibu, baiklah, hentikan. Aku telah melihat pria di tubuhku sebagai permaisuri raja yang berkaca-kaca. Apakah kamu pikir kamu masih bisa membiarkannya keluar hidup-hidup? Jika ini sampai di luar sana, apakah aku masih menginginkan identitasku? Kata wanita hamil itu dengan keras. Ada orang yang tidak punya hati dan tidak tahu berterima kasih di mana-mana, tapi tentu saja, yang paling penting adalah bahwa Omi terlalu rendah di matanya untuk menjadi orang biasa yang bisa dibantai sesuka hati. Putri cantik itu tidak lagi membujuk tetapi menganggukkan kepalanya. Baiklah, karena yang mulia bersikeras akan hal ini, dan demi reputasi yang mulia, saya akan membunuhnya, saya akan pergi mencarinya sekarang. Wanita hamil itu tersenyum saat dia menyentuh perutnya, sepertinya tidak terlalu memikirkan soal membunuh Omi, sesuatu yang bisa dilakukan dengan satu perintah. Putri cantik datang ke kamar tamu. Omi mendapatkan kembali semangatnya bahkan setelah tidur selama 2 jam, dan sudah hampir waktunya bagi Omi untuk pergi. Omi bangun dan melihat putri cantik duduk di kamar, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kenapa kamu di sini? Omi naik dan bertanya, kamu sudah bangun? Omong kosong, ya, aku menyelamatkan pria itu, di mana ucapan terima kasih yang besar itu? Aku akan pergi setelah menerima ucapan terima kasihku yang sebesar-besarnya. Kata Omi. So, putri cantik itu tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke arah Omi, tapi bukannya menusuk dia menunjuk leher Omi. Apa maksudmu? Omi bertanya dengan wajah tidak berubah, karena Omi tidak merasakan niat membunuh dari pedangnya, jadi Omi tahu bahwa dia menghunus pedangnya hanya untuk pamer dan tidak benar-benar ingin membunuhnya. Omi, apakah kamu tahu kejahatannya? Tanya sang putri cantik. Omi berkobar dan berkata, aku tahu kejahatanmu. Omi sangat tertekan. Dia menunggu untuk menerima ucapan terima kasih yang berat, tetapi dia tidak menyangka bahwa pedang itu tidak hanya diarahkan padanya, tetapi dia juga bertanya apakah dia tahu kejahatan itu lucu. Omi sangat menyesal mengungkapkan pengumuman itu pada saat itu, tahu bahwa lebih baik mengkhianati orang tua itu. Bagaimanapun, orang tua itu sudah melangkah ke kesempurnaan bawaan, bahkan jika dia mengkhianati dan menemukannya, dia tidak akan dibunuh oleh orang-orang biadab, meskipun, ini akan membuat lelaki tua itu tahu bahwa Omi telah mengkhianatinya, dan mungkin kesannya tentang Omi menjadi sedikit lebih buruk tetapi, itu lebih baik daripada menderita kemarahan yang tertekan ini sekarang. Putri cantik melihat Omi meledak alisnya berkerut, dan berkata, Omi, selama perawatanmu, kamu melihat segalanya tentang permaisuri. Permaisuri sangat memperhatikan masalah ini. Dia adalah selir kerajaan Liuli, tubuhnya halus. Tidak mungkin membiarkan orang lain melihatnya kecuali raja. Oleh karena itu, Ibu Suri mengirim saya untuk membunuh Anda. Apakah Anda tahu kejahatannya? Omi berkata dengan marah, aku tahu dosamu, apakah kamu ingin aku mengatakannya untuk ketiga kalinya?
Istri sampah apa? Benar-benar menganggap diri mereka serius. Permaisuri Raja Liuli adalah apa? Negara Liuli adalah negara peluru. Aku kekaisaran Yan Huang kentut bisa memantul Anda negara peluru ini. Masih gesit di depan saya berpura-pura apa yang tinggi dan perkasa. Benar-benar gesit konyol. Tidak bisa membiarkan orang kedua melihat. Lalu mengapa membiarkan saya menggendong janinnya? Mengapa Anda tidak meniup saya keluar dari kamar sebelum aku melakukannya? Siko, kamu. Putri cantik itu melihat Omi menghina negara yang berkaca-kaca. Kamu punya nyali untuk membunuhku? Omi mendengus. Omi bisa merasakan bahwa putri cantik ini tidak berniat membunuhnya. Itulah sebabnya dia berani mengatakan itu. Jika itu adalah seseorang yang benar-benar ingin membunuhnya, Omi tidak akan memiliki ekspresi seperti ini. Singkatnya, Omi menyesalinya. Jika dia tahu itu, Omi tidak akan pernah bunuh diri untuk pergi ke membantu wanita hamil itu menjaga janinnya. Sungguh serigala putih. Putri cantik itu menghela nafas, meletakkan pedangnya dan berkata, "Aku akan membawamu pergi sekarang, ikuti aku." Omi tidak mengatakan apa-apa dan segera mengikuti keluar ruangan. Dengan Omi, Putri cantik berjalan keluar melalui pintu belakang dan ke jalan. Putri cantik berkata, "Kamu pergi. Bagaimanapun, kamu menyelamatkan pangeran. Terima kasih. Tetapi ratu ingin membunuhmu, aku hanya bisa membantumu." Sebanyak ini, Omi mendengus. Bagaimana dengan ucapan terima kasih yang dijanjikan? Masih ada kebutuhan untuk berterima kasih kembali saat ini. Kerajaan Glazet, negara yang sangat bagus. Aku, Omi, telah belajar. Putri cantik merasa sedikit malu. Permaisuri India benar-benar sedikit malu dengan negara kaca. Putri cantik juga baru tahu bahwa Omi bukan warga negara kaca. Itu adalah kekaisaran Yan Huang. Penyembuh seperti itu, bukan dari negara kaca. Sedikit disayangkan. "Apakah kamu belum pergi, menunggu ibu mengirim orang lain untuk membunuhmu?" kata putri cantik. Omi berkata, "Putri ini, kamu masih terlalu naif. Aku yakin gadismu adalah orang yang lebih cerdas darimu. Aku tidak percaya dia tidak bisa melihat bahwa kamu tidak ingin membunuhku. Jadi, dia pasti sudah mengirim orang lain untuk menungguku di tempat lain, dan kamu pikir kamu telah menyelamatkanku. Untuk amannya, aku ingin kamu mengantarku keluar dari kerajaan berkaca, dan sekarang aku akan mengambil milikku. Pacar dari Green Grass Ellie, dan kamu akan mengantarku sampai ke sana." Putri cantik itu mengerutkan kening, seolah-olah dia telah diberitahu oleh Omi bahwa itu mungkin, dan dengan pengetahuannya tentang Nymphet, dia memang tidak akan membiarkan Omi pergi hidup-hidup begitu saja. "Bagus, aku akan mengantarmu keluar dari Glazet Kingdom." Putri cantik itu menganggukkan kepalanya. "Anggap kamu memiliki sedikit hati nurani. Potong omong kosong dan cepatlah." Omi diantar oleh sang putri, pergi ke Green Grassland. Simran menunggunya di pintu masuk mansion Green Grassland. Omi sudah pergi begitu lama, Simran menunggu dengan cemas. "Kamu kembali. Suaner, cepat pergi dan tinggalkan negara kaca." Suanerli melihat putri cantik itu dan bertanya dengan bingung, "Siapa dia?" "Tidak peduli siapa dia, ayo pergi." "Bagus." Omi tidak masuk untuk menyapa lelaki tua itu dan langsung menuju ke bandara. Dan tentu saja, sang putri cantik telah mengantar di belakang. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, berjalan sekitar 10 meter di belakang Omi. Sebelum berjalan keluar dari Green Grass Alley, seorang ahli bawaan tiba-tiba melayang turun dari atap. Ahli bawaan yang sama yang menjaga pengumuman di kedai teh hari itu. Ketika putri cantik melihat ahli bawaan itu, dia langsung terbang dan berdiri di depan Omi, memelototi ahli bawaan itu. "Ah Cheng, apa yang kamu lakukan? Lihat putri, bawahanku datang untuk membunuh Omi atas perintah yang mulia. Minggir dari jalanku." Sang putri cantik memarahi dengan keras. "Putri, saya harap Anda akan memudahkan saya. Bawahan saya juga bertindak di bawah perintah. Ibu telah mengatakan bahwa dia tidak boleh membiarkan Omi hidup. Jika tidak, ibu benar-benar tidak senang terlihat telanjang. Putri, aku sudah menyuruhmu menyingkir." Putri cantik itu berbicara dengan keras, memancarkan aura yang tidak dapat ditolak ke seluruh tubuhnya, dan ahli bawaan itu tidak hanya gemetar. 624. "Putri, jika Anda tidak membiarkan saya menyingkir, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Pakar bawaan itu tidak berani melanggar perintah sang putri dan dengan jujur menyingkir. Omi dengan aman pergi ke bandara dan menanyakan fakta bahwa Pulau Wulin terbuka untuk umum hari ini. Meskipun Pulau Bela Diri tidak sering dibuka, biasanya akan dibuka 1 atau 2 bulan sekali. Dan selain itu, Omi adalah siswa Akademi Bela Diri, jadi tidak perlu menunggu untuk membukanya. Dia bisa pergi ke sana kapan saja. Omi dan Simran naik pesawat ke Pulau Bela Diri, dan putri cantik itu mengantar mereka ke sini. Di pesawat barulah Omi memberitahu Simran tentang apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir, termasuk mengapa wanita hamil itu ingin membunuhnya. Simran sangat marah. "Ini keterlaluan. Serigala bermata putih. Anda benar untuk tidak ingin ikut campur ketika Anda melihat pengumuman itu. Itu benar-benar gigitan untuk dimakan. Dan saya sangat menyesal telah menyarankan Anda untuk membantunya." Simran tampak menyesal. Jika bukan karena putri cantik itu lebih bijaksana, maka Omi akan dikirim ke mulut harimau. "Baiklah, ini sudah berakhir. Toh sekarang aman. Kerajaan berkaca ini, kesan yang buruk." Omi dalam suasana hati yang sedikit rendah dan sedang menuju ke Pulau Wulin, yang memiliki hal-hal yang membuatnya sedih. Tubuh Xiang Yun masih didinginkan di ruang bawah tanah Profesor Lin Han. Dalam sekejap mata, lebih dari 5 bulan telah berlalu, dan sudah lebih dari 5 bulan dia tidak melihat wajah Leona. Tidak dapat dihindari bahwa dia harus melihatnya kali ini kembali di Akademi Seni Bela Diri. Memikirkannya membuat Omi merasa sedih di dalam, meskipun pesawat baru saja berangkat. Tapi Omi sudah terlanjur sakit di dalam. Tiba-tiba, Omi, dengan gigitan sengit 2 kata keluar dari mulutnya, "Guan Wei."
Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Guan Wei adalah seorang guru di Akademi Seni Bela Diri. Pada suatu malam 5 bulan yang lalu, Guan Wei yang berpakaian hitam dan mengejarnya di tengah malam untuk membunuhnya. Jangan tanya Omi bagaimana dia tahu Omi bahkan membunuh Wo Xiaowei. Apakah dia masih tidak dapat menemukan bahkan satu orang yang membunuhnya Guan Wei? Simran melihat Omi menggertakkan giginya dan mengucapkan kata Guan Wei dan bertanya, siapa Guan Wei? Dia adalah pembunuh Xiang Yun, Al Gojo yang melakukan perbuatan jahatnya, seorang guru di Akademi Bela Diri, dan ekonominya saat ini adalah kesempurnaan hebat Hao Tian. Kata Omi dengan tatapan tajam. Terakhir kali, Omi sama sekali bukan tandingannya, hanya pada tahap awal Hao Tian. Tapi kali ini, Guan Wei bukan lagi tandingan Omi, meskipun Omi sekarang hanya berada di kesempurnaan Hao Tian. Sayangnya, melihat keseluruhannya. Tingkat Hao Tian, selama pihak lain tidak memiliki sarana superior dengan mata Omi, tidak ada orang yang cocok untuk Omi. Kali ini aku akan pergi ke Akademi Bela Diri. Yang pertama adalah menyerahkan Tisuksin kepada Mei Qian, yang kedua untuk menemui Xiang Yun, dan yang ketiga adalah untuk membunuh Guan Wei. Kata Omi. Simran memegang tangan Omi dan berkata, kamu telah membunuh begitu banyak anak dari keluarga Huo, dan Guan Wei pasti akan tahu bahwa kamu tidak akan membiarkannya pergi, jadi Guan Wei akan dipromosikan menjadi bawaan. Omi mencibir, apakah begitu mudah untuk mencapai langit bawaan? Dia bisa mencapai apapun yang dia inginkan. Beri dia 10 tahun lagi dan dia mungkin tidak bisa. Guan Wei, waktumu untuk mati telah tiba. Pesawat telah terbang dengan lancar. Negara Liuli juga merupakan negara pulau, dan Pulau Wulin juga ada di pulau itu. Jarak antara mereka tidak terlalu jauh, dan ada waktu sekitar 1 hari sebelum mereka bisa tiba. Sehari kemudian, Omi turun dari pesawat di Pulau Wulin. Omi dan Simran langsung pergi ke Akademi Hutan Bela Diri. Orang-orang di Akademi Seni Bela Diri juga tidak tahu bahwa Omi akan datang. Untuk amannya, Omi mengenakan topeng kulit manusia, dan Omi takut itu. Bahwa Guan Wei mengetahui bahwa Omi datang dan melarikan diri lebih awal, dan meskipun Guan Wei mungkin tidak teliti tentang Omi, lebih baik memakai topeng kulit manusia untuk berjaga-jaga. Apakah ini Akademi Seni Bela Diri? Berdiri di pintu masuk Akademi Seni Bela Diri, Simran melihat ke gerbang megah dan berkata, ya, ayo kita bunuh Guan Wei dulu atau pergi menemui Mei Qian atau... Omi langsung menyela Simran dan berkata, ayo kita lihat Xiang Yun dulu. Omi tiba di rumah Profesor Lin Han. Tok-tok. Profesor Lin Han membuka pintu rumahnya dan melihat bahwa itu adalah orang asing, tetapi dia dengan cepat ingat bahwa topeng itu adalah topeng kulit manusia yang telah dia buat dan berikan kepada Omi sebelumnya, tetapi dia tidak yakin jika dipakai oleh Omi sendiri. Omi, Profesor Lin Han, ini aku. Kata Omi. Mendengar suara Omi, dia yakin itu pasti Omi. Cepat masuk. Berjalan ke rumah Profesor Lin Han, istri Profesor Lin Han sedang belajar cara membungkus pangsit. Profesor Lin Han segera meminta istrinya untuk membungkusnya di tempat lain. Sekarang Omi datang mengunjungi Liona, dia pasti dalam suasana hati yang buruk. Itu benar-benar tidak sopan kepada Omi bahwa dia ada di sana penuh waktu kosong untuk membungkus pangsit. Omi mengerti maksud Profesor Lin Han dan berkata, tidak apa-apa, tidak perlu menghindariku, akulah yang telah mengganggu keanggunanmu. Profesor Lin Han tersenyum meminta maaf Omi. Maaf, istri saya tidak tahu tendon mana yang salah hari ini. Dia ingin belajar cara membuat pangsit. Sepertinya hari ini benar-benar bukan waktu yang tepat. Profesor Lin Han, saya di sini bukan untuk memberi hormat kepada Xiang Yun. Saya di sini untuk mengunjunginya. Dan saya dalam suasana hati yang baik karena saya tahu Xiang Yi akan kembali suatu hari nanti. Anda tidak perlu seperti itu. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Dan jangan lupa mentraktirku pangsit ketika aku selesai mengunjungi Xiang Yun. Ya, bagus. Omi dan Simran memasuki ruang bawah tanah. Omi bersyukur atas perilaku Profesor Lin Han dan istrinya. Mereka mengira Omi datang untuk memberi hormat. Jadi mereka tidak bisa bertindak begitu saja. Omi membuka peti es mentah yang terbuat dari es alami, dan Liona terbaring utuh di sana. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat tambahan terbaru ke situs web Anda sendiri. Omi tidak menangis lagi. Diam-diam menatap Xianger, lalu membelai wajahnya. Meskipun tidak ada suhu, tetapi tidak ada pembusukan. Seolah-olah tertidur. Xianger, Suaner dan saya di sini untuk melihat Anda. Kata Omi, tapi Suanerli tidak bisa menahan air matanya. Xianger, percayalah, aku tidak akan membiarkanmu tidur terlalu lama, pasti tidak. Mengunjungi Li Xianger, Omi berjalan ke tanah dan berkata kepada Simran, tidak perlu sedih, sedih berarti dia tidak akan kembali, dia akan kembali, jadi mengapa harus sedih? Simran menganggukkan kepalanya. Datang ke tanah, Profesor Lin Han berkata, jangan khawatir, saya akan turun sesekali untuk memeriksanya, meskipun saya tidak tahu apa-apa tentang teknik melestarikan kehidupan, saya pikir dia baik-baik saja, seperti dia tertidur. Terima kasih, Saudara Lin Han, maafkan aku karena bersikap kasar dan memanggilmu saudara. Kakak Omi, kamu tidak keberatan memanggilku kakak, ini kehormatanku, ayo minum teh, kamu bilang akan mentraktirmu pangsit. 625. Omi mengangguk, ingin segera mencari Guan Wei, tapi kebetulan dia hampir sampai di hotel, jadi sepertinya tidak perlu terburu-buru. Ngomong-ngomong, dengan segala hormat, siapa ini? Profesor Lin Han menginstruksikan Simran untuk bertanya. Namanya Suanerli, dan dia juga pacarku. Lin Han bereaksi sambil tersenyum. Dia ingat bahwa Omi tidak punya pacar lain bernama Sumei Qian, dan sekarang ada Simran lain, Omi ini. Sepertinya dia sangat populer di kalangan wanita cantik.
Berjalan ke ruang tamu, Omi berkata kepada Simran, "Suaner, Anda dapur membantu Nyonya Lin. Dia sepertinya tidak tahu cara membungkus pangsit dengan baik." Simran mengangguk. Simran dilahirkan dalam keluarga miskin sejak kecil. Memasak hal-hal ini adalah hal biasa, dan membuat pangsit bahkan lebih mudah. Profesor Lin Han tertawa canggung. Omi bertanya, "Apakah Anda kenal Tuan Guan Wei?" "Tabung bawah tanah." "Benar. Untuk apa kamu mencari Guan Wei? Ada banyak guru di Akademi Seni Bela Diri, tapi sayangnya aku tidak mengenalnya. Kalau tidak aku bisa memperkenalkanmu padanya." Oh, Omi makan di rumah Profesor Lin Han, pangsit tetapi semuanya dimasak oleh Suaner Li, istri Profesor Lin Han baru belajar. Pangsitnya terasa enak, dan keterampilan Suaner masih sangat kuat. Setelah makan siang, Omi akan membunuh Guan Wei. Membunuh seorang guru Akademi Bela Diri, ini adalah pertama kalinya terjadi di Akademi Bela Diri. Tapi Omi tidak tahu di mana Guan Wei tinggal, dan Omi belum pernah melihat wajah asli Guan Wei. Jadi masih sedikit perjuangan untuk menemukannya, tapi itu hanya sedikit perjuangan. Omi langsung menuju ke Genius Restaurant. Orang-orang di restoran Genius belum pernah melihat topeng kulit manusia milik Omi, jadi mereka tidak tahu itu Omi. Omi berkata kepada pemilik restoran Genius, "Bos, beri saya informasi, apakah Anda tahu di mana guru Guan Wei tinggal? Atau, di mana dia sekarang? Saya punya sesuatu untuk menemukannya." 1.000 koin bela diri, kata pemilik restoran. Omi langsung menggesek 1.000 koin bela diri untuk mendapatkan informasi. Pemilik restoran Genius tentu tidak akan menganggapnya sebagai cara untuk membunuh Guan Wei. Jika tidak, dia mungkin tidak akan memberikan informasi kepada Omi. "Baiklah, tunggu di sini sebentar, utusan khusus lebah ini akan keluar untuk mencarinya sekarang. Kamu selalu dapat melihat layar virtual juga." "Oke, terima kasih." Sekitar setengah jam kemudian, agen khusus lebah itu menemukan Guan Wei, dan Omi melihat dari pesan layar fight bahwa Guan Wei berada di kafetaria terdekat, makan bersama lebih dari 10 siswa. "Guru, ini untuk Anda, terima kasih telah mengajari kami tentang seni bela diri." Seorang siswa berkata dengan segelas anggur, "Sensei, kami mencintaimu, kamu adalah guru yang baik untuk kami." Baiklah, kalian siswa dipersilahkan," kata guru Guan Wei itu dengan wajah yang baik dan ramah. Melihat penampilan dan tingkah lakunya, dia sepertinya adalah orang baik yang dicintai oleh murid-muridnya. Namun, Omi melihat tetapi merasa bahwa ini adalah bajingan kura-kura, munafik, dan penjahat sejati. Omi telah mengenali tempat itu dan segera meninggalkan restoran Genius dan berkata kepada Simran, "Suaner, tunggu aku di tempat yang jauh, jangan terlalu dekat denganku." Omi takut Guan Wei akan menggunakannya sebagai ancaman, jadi lebih jauh lebih baik. Simran menganggukkan kepalanya. Tak lama kemudian, Omi pun datang. Omi sedang berdiri di atap kafetaria tempat Guan Wei dan murid-muridnya sedang makan. Teriak Omi. Sebuah suara, "Guan Wei, keluar dan menderita kematian." Suara Megatron. Pada saat ini, orang-orang yang sedang makan di kafetaria ini juga terkejut, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Di ruang pribadi kafetaria ini untuk makan Guan Wei dan murid-muridnya juga tercengang. Untuk pertama kalinya berpikir bahwa mereka salah dengar. Dalam beberapa bulan terakhir, Sumei Qian dan teman-teman sekelasnya datang ke kafetaria untuk makan bersama. Di restoran Genius, pemilik restoran yang hendak menarik kembali penjaga khusus lebah, setelah melihat reaksi Omi, dia langsung menyerah untuk mundur dan malah memasang gambar penjaga khusus lebah ini di layar virtual seluruh restoran Genius. Omi tidak melihat reaksi pada teriakan pertama, jadi dia berteriak lagi, "Guan Wei, keluar dan menderita kematian." Kali ini, semua orang mendengarnya dengan jelas. Ya, Guan Wei, seorang guru di Departemen Hukum Pedang. Guan Wei, yang sedang makan di kamar pribadi, terkejut. "Guru Guan, seseorang memanggilmu keluar dan menderita kematian." "Apa sih, siapa itu?" "Siapapun yang berani tidak menghormati guru Guan kita, sudah bosan hidup." Guan Wei belum berbicara, tetapi sekelompok siswa itu marah satu persatu. Pada saat ini, ada teriakan lain. "Guan Wei, kamu anjing busuk, kamu belum keluar untuk menerima kematian." Guan Wei sangat marah, wajahnya dingin. Dia menamparkan meja dan menggertakkan giginya. "Apa-apaan ini? Siapa yang mencari kematian?" Guan Wei secara bersamaan melompat keluar jendela. Semua siswa dan guru di kantin ini yang sedang makan terkejut. Para siswa yang sedang makan bersama Sumei Qian berkata, "Ini adalah guru Guan dari Departemen Hukum Pedang kami." Seseorang berteriak di luar untuk membunuh guru Guan dari departemen kami. Sumei Qian juga mengikuti teman-teman sekelasnya keluar dari kafetaria untuk pergi. Guan Wei adalah seorang guru dari Departemen Hukum Pedang. Sumei Qian juga pernah mendengar tentang dia, seorang guru tahun keempat dari Departemen Hukum Pedang atau bagaimanapun juga seorang guru dengan gengsi. Siapa yang mencari kematian? Guan Wei berdiri di depan kafetaria dan meraung marah. Jadi orang-orang berlarian, hanya untuk melihat seorang pria, memegang pedang di tangannya, berdiri di atap dengan wajah dingin dan aura pembunuh yang sangat kuat, begitu kuat sehingga beberapa siswa lemah lainnya merasakan tubuh mereka bergetar. Guan Wei menatap pria di atap, sangat marah. Dia tidak mengenal orang itu sama sekali, dan apa yang Guan Wei rasakan dari momentum tubuhnya, adalah orang Hautian yang sempurna. Seorang perfeksionis Hautian yang ingin membunuhnya, berpikir bahwa alam perfeksionis Guan Wei Hautiannya adalah untuk pertunjukan. "Apakah Anda makan permen untuk naik ke sana?" Semua siswa dan guru yang berlarian tidak tahu bahwa orang yang berdiri di atap itu adalah Omi, dan mengira orang asing atau bahkan guru mana itu. Melihat seseorang yang mencoba membunuh guru itu, mereka semua sangat marah, dan tentu saja mereka berada di pihak Guan Wei. Di restoran Genius, semua orang melihat ke layar fight dan gemetar. Tidak mungkin, siapa yang mencoba membunuh guru Guan Wei?
Guru Guan Wei adalah guru yang baik ah, sangat bertanggung jawab ah, siapa yang ingin membunuhnya ah. Omi sedang tidak ingin membuka kedoknya sekarang. Omi sedang menatap Guan Wei saat ini. Dia hanya ingin memotongnya menjadi seukuran. Xiang Yun adalah orang yang mati di tangannya. Meskipun Guan Wei juga menerima perintah dari Huo Xiaowei, namun Guan Wei membunuh Omi hanya itu. Dia tidak membunuh Liona sama sekali. Huo Xiaowei tidak memerintahkan Guan Wei untuk membunuh Liona, tetapi dia hanya mencoba untuk memikat Omi. Jadi Guan Wei tidak pantas mendapat simpati sama sekali. Guan Wei, hari ini adalah hari kematianmu, kata Omi acuh tak acuh. Pembuluh darah di wajah Guan Wei menonjol. Dia merasa bahwa, saat ini, diteriaki di depan umum oleh kesempurnaan Hao Tian. Dia dipermalukan di depan begitu banyak siswa, dan dia ingin membunuh bajingan ini. 626. Ya, itu tidak pasti siapa yang akan mati. Guan Wei juga berkata dengan marah. Mata Omi dipenuhi dengan penghinaan saat dia menatap Guan Wei dengan mendengus. Kurang dari setengah tahun yang lalu, dia dikejar oleh bajingan ini dan hampir mati. Tetapi sekarang, di mata Omi, bajingan ini adalah sangat lemah. Omi takut dia bisa mengalahkan bajingan ini tanpa menggunakan lagu pengantar tidur. Dan jika dia menggunakan lagu pengantar tidur, aku khawatir dia tidak akan memiliki perlawanan sama sekali. Mati. Guan Wei menghunus pedangnya dan menyerang ke atap untuk membunuh Omi. Pedang Gatman. Wow, guru Guan Wei sedang menampilkan pedang Gatmannya. Aku dengar dia mempelajari pedang Gatman ini karena dia melihat Gatman berlatih pedang dalam tidurnya. Itu sebenarnya pedang manusia dewa. Tentu saja, aku akan tahu apakah itu ada atau tidak ketika aku melakukannya. Semua orang berdiskusi setelah melihat guru Guan Wei bergerak. Omi berdiri di atap tidak bergerak untuk saat ini. Matanya melihat Guan Wei terbang ke arahnya. Pedang suci macam apa? Dengan sia-sia, Omi bisa melihat sekilas bahwa apa yang disebut pedang suci ini memiliki gerakan yang bagus, tapi tidak ada yang substansial. Itu hanya membodohi siswa tingkat rendah itu. Pada saat ini, Guan Wei telah membunuh Omi di depannya. Omi menghunus pedang sekaligus. Omi tidak mengeluarkan sword skill apapun dengan pedang ini. Itu hanya pedang biasa. Namun, pedang ini memotong tepat di bahu Guan Wei. Ah, Guan Wei juga bereaksi dengan cepat dan segera berbalik dan mendarat kembali di tanah. Semua orang terkejut melihat Omi menebas bahu Guan Wei begitu dia melakukannya. Faktanya, Omi baru saja menggunakan lagu pengantar tidur, dan ketika Guan Wei hendak membunuhnya, Omi mengirimkan nada pengantar tidur, dan Guan Wei tiba-tiba merasa kesurupan, dan meskipun itu hanya titik 0 dan 1. Trans kedua, meskipun itu adalah titik 0 dan 1 detik itu cukup untuk melukainya secara fatal. Oleh karena itu, dia ditebas oleh bahu Omi dengan satu pedang, dan darah di bahunya sekarang menodai setengah dari bahunya menjadi merah. Guan Wei sekarang menatap Omi, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, hanya titik 0 dan 1 detik. Omi memiliki semua waktu di dunia untuk memenggal kepalanya. Namun, Omi tidak memenggal kepalanya, hanya melukai bahunya. Orang-orang di sekitarnya tidak tahu, berpikir bahwa dia hanya terluka di bahu, tetapi hanya dia sendiri yang tahu bahwa Ben bahkan akan kehilangan nyawanya saat itu juga. Oleh karena itu, ketika Guan Wei melihat Omi lagi pada saat ini, dia hanya gemetaran, dan kemarahan yang dia rasakan terhadap Omi telah hilang. Guan Wei tidak berani maju lagi dan berkata, "Kakak ini, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu ingin membunuhku?" Omi mendengus, "Saat kamu mati, aku akan memberitahu orang banyak mengapa aku ingin membunuhmu." Omi tidak ingin memberitahu Guan Wei mengapa dia meninggal. Omi ingin membuatnya mati dengan hati nurani yang bersih, bahkan tidak tahu mengapa dia meninggal. Perasaan ini jauh lebih buruk daripada mengetahui mengapa dia meninggal. Hahaha, aku tidak punya dendam padamu. Mengapa kamu membunuhku? Orang macam apa aku? Guan Wei di Akademi Seni Bela Diri. Tanyakan saja dan kamu akan tahu, aku seorang guru yang mulia dan memperlakukan murid-muridku seperti anakku sendiri. Omi mencibir, bahkan kamu layak menggunakan kata-kata seperti guru kebajikan dan bangsawan. Sayangnya, aku tidak akan memberitahumu. Aku akan membuatmu mati tanpa beristirahat dengan tenang. Aku bahkan tidak tahu mengapa kamu mati. Guan Wei menggertakkan giginya karena marah. Jika dia bisa, dia benar-benar. Dia ingin memotong Omi ke ukuran untuk menghilangkan kebenciannya, tapi dia sudah tahu dari pertarungan yang baru saja dia alami bahwa dia tidak akan pernah bisa menandingi pria kesempurnaan Hao Tian ini. Itu sebabnya dia bertanya kepada Omi mengapa dia membunuhnya, jika tidak mengapa dia omong kosong dan hanya membunuh Omi. Namun, banyak penonton yang tidak puas dengan guru Guan Wei. Guru Guan, orang-orang telah menjelaskan bahwa mereka ingin membunuhmu, apa yang masih kamu bicarakan dengannya, kamu tidak akan mati bersamanya ah. Itu benar, guru Guan, kamu masih bertanya mengapa dia membunuhmu sekarang. Kamu membuatnya seolah-olah kamu memohon belas kasihan padanya. Biarkan kami siswa terlihat terlalu kesal. Saya tidak ingin guru kami melakukannya. Diganggu seperti ini, cepat dan bunuh bajingan ini. Apapun alasannya dia ingin membunuhmu. Semua orang mengatakan satu kalimat untuk Anda dan satu kalimat untuk saya. Namun, Guan Wei sangat tertekan, itu harus menjadi lawan seseorang untuk tidak mati ah. Guan Wei sangat yakin bahwa dia bukan lawan seseorang. Bagaimana lagi dia tidak bisa mati dengan seseorang. Omi masih berdiri di atap tak bergerak menatap Guan Wei. Omi melihat mata Guan Wei yang teliti dan merasa sangat menyenangkan. Omi ingin membiarkannya mati dalam ketakutan tak berdaya dan tak berdaya, yang jauh lebih menyenangkan daripada membunuhnya dengan satu pukulan. Menusuk, Omi berkata, "Guan Wei, mengapa kamu tidak datang ke sini dan menderita kematian? Apakah saya harus datang ke sini atas kemauan saya sendiri?" Guan Wei menggertakkan giginya dan berkata, "Dasar bajingan, aku bahkan tidak mengenalmu, punya nyali untuk melaporkan namamu.
Omi mendengus, jangan khawatir, aku akan melaporkan sendiri namaku dan mengapa aku membunuhmu ke semua siswa. Hanya saja, kamu tidak akan dapat mendengarnya karena aku akan memberitahu semua orang setelah kamu mati. Ah, Guan Wei terlihat sangat sedih dan tertekan. Dia sangat ingin tahu siapa orang ini dan di mana dia menyimpan dendam padanya. Tapi Omi tidak mau memberitahunya, yang membuatnya terlihat sangat tidak senang. Guan Wei, sudah hampir waktunya, kamu bisa mati. Setelah mengatakan itu, Omi bangkit dengan kedua kakinya dan pergi untuk membunuh Guan Wei. Guan Wei berteriak, apa-apaan, tidak ada keluhan kau membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, aku tidak marah, kau pikir aku kucing yang sakit. Setelah Guan Wei selesai berbicara, pakaian di tubuhnya ambruk, memperlihatkan otot-otot di tubuhnya, seluruh tubuhnya tampak seperti hiruk pikuk. Sayangnya, itu masih tidak bisa menghentikan lagu pengantar tidur Omi. Engah, tanpa semua orang mengharapkannya sama sekali, Omi menusukkan pedangnya ke tenggorokan Guan Wei. Ah, hati Guan Wei menatap Omi dengan enggan. Semua orang juga berteriak, semua orang tidak menyangka bahwa Omi akan membunuh Guan Wei begitu cepat, karena sepertinya Guan Wei tidak melakukan perlawanan sama sekali. Dalam keadaan normal, bagaimanapun juga tidak mungkin bagi Guan Wei untuk melakukannya. Dibunuh tanpa melakukan perlawanan. Jika Anda tidak dalam keadaan trans, Anda akan dapat membunuh Guan Wei dalam satu gerakan, dan kemudian Anda akan dapat membunuhnya dalam satu gerakan. Beberapa guru yang menonton dalam kegelapan memiliki ekspresi marah di wajah mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa tidak mungkin Omi benar-benar dapat membunuh Guan Wei. Karena begitu banyak guru yang menonton di sini, mereka tidak akan pernah membiarkan Omi memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Membunuh Guan Wei, tetapi Guan Wei terbunuh tepat di depan hidung mereka. Bahkan dekan, yang tidak jauh saat ini, berpikir ada cukup waktu untuk menyelamatkan Guan Wei, yang tahu. Pedang Omi masih di tenggorokan Guan Wei. Guan Wei berkata dengan enggan, untuk mengapa? Untuk membunuh saya, Anda untuk pada akhirnya, siapa? 627. Omi mendengus ketika kamu mati, semua orang akan tahu, dan kamu, tidak perlu tahu. Aku sangat tidak bahagia. Guan Wei berkata, dan jatuh tersungkur, matanya terbuka lebar, dan dia benar-benar terlihat seperti sedang sekarat dalam damai. Omi hanya akan membuatnya mati dengan tenang. Pada saat ini, semua siswa di sekitarnya dengan marah mengutuk Omi, tetapi tidak ada yang berani datang. Karena Guan Wei bahkan bukan lawan, dan tidak ada guru dan siswa lain yang menjadi lawan sama sekali, jadi mereka hanya bisa sedikit mengamuk. Dekan terbang dan berkata, teman ini, Anda membunuh seorang guru Akademi Seni Bela Diri saya. Jika Anda tidak dapat memberi saya penjelasan yang masuk akal untuk ini, maka Anda tidak akan pergi hidup-hidup. Omi menatap dekan dan berkata, Din, aku akan memberimu penjelasan. Siapa kamu? Mengapa kamu membunuh Guan Wei? Dekan berbicara dengan keras. Semua orang juga terdiam dan menatap Omi tanpa berkedip. Omi baru saja mengatakan bahwa ketika Guan Wei mati, dia akan menjelaskan dirinya kepada semua orang. Sekarang Guan Wei sudah mati, saatnya untuk menjelaskan. Omi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membuka topeng kulit manusia di wajahnya di depan umum. Dan tiba-tiba, wajah Omi dengan jelas dan tak tertandingi ditampilkan di depan semua orang. Ah, ini Omi. Apa? Pom. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Ya Tuhan, ini sebenarnya Omi, ini. Bagaimana mungkin? Bukankah Omi hanya dipromosikan menjadi Prahautian semester lalu? Bagaimana dia bisa membunuh Guan Wei kesempurnaan Agung Hautian? Ini. Ketika semua orang melihat Omi, mereka semua tercengang. Penuh ketidakpercayaan dan ketidakpercayaan. Yang membunuh Guan Wei sebenarnya adalah Omi, ini bukan yang utama. Yang utama adalah Omi benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Guan Wei. Ya ampun. Tuhan, ini terlalu luar biasa. Guan Wei adalah guru dari kesempurnaan besar Hautian Akademi Bela Diri. Jika Omi memiliki kekuatan untuk membunuh Guan Wei, maka bukankah itu berarti seluruh Akademi Bela Diri? Semua siswa termasuk tahun keempat siswa, bukan tandingan Omi. Terlebih lagi, semua guru di Akademi Seni Bela Diri pada umumnya juga bukan tandingan Omi. Omi baru di semester kedua kelas 1, dan sudah mencapai titik di mana semua siswa dan guru tidak cocok untuknya. Kerumunan, semuanya tercengang. Di kerumunan, Sumei Qian, yang telah menyaksikan kerumunan tanpa semangat, tiba-tiba melihat bahwa orang yang membunuh Guan Wei dan membuka kedoknya adalah orang yang telah lama dia pikirkan, menangis tidak tahu apakah itu kejutan atau ketakutan. Omi. Sumei Qian menangis dan berlari ke Omi. Mei Qian. Omi memeluk Sumei Qian terisak-isak di tubuh Omi. Semester ini, Sumei Qian tidak mendapat kabar tentang Omi. Dia lesu setiap hari, hidup sepertinya telah kehilangan tujuannya dan motivasi, tiba-tiba melihat Omi di depannya, dan juga begitu kuat, dia tidak tahu harus bersemangat atau apa, menangis dan mengubah semua cintanya menjadi air mata. Dekan memandang Omi saat ini, juga gemetar. Omi adalah siswa hari pertama dalam sejarah Akademi Seni Bela Diri. Dekan sudah mengakui ini, tetapi hari ini, melihat Omi melonjak Guan Wei, atau Dekan tidak dapat membantu. Tapi pikirkan lagi tentang Omi. Karena itu, Omi tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Dekan, sebagai seseorang yang mengetahui cerita di dalam, secara alami tahu mengapa Omi membunuh Guan Wei, tetapi para penonton tidak tahu, jadi Omi perlu menjelaskan kepada semua siswa dan guru. Namun, Omi tidak terburu-buru untuk menjelaskan saat ini, tetapi pertama-tama menenangkan Sumei Qian. Setelah beberapa menit kegembiraan Sumei Qian mereda, Omi berkata kepada Sumei Qian, kamu turun dan cari Suaner dulu. Ah, Suaner Li juga ada di sini. Ya, di sana.
Su Meiqian melihat ke arah mata Omi dan memang melihat Simran. Su Meiqian segera pergi ke sisi Simran. Su Meiqian ton terjadi, momentum pada tubuh Simran sangat kuat, hanya saja bukan sesuatu yang bisa dia bandingkan. Su Meiqian kagum. Kapten Su. Simran sibuk menyapa Su Meiqian. Dalam kesan Simran, Su Meiqian masih merupakan citra kapten polisi itu. Kesan pertama tidak berubah begitu cepat. Suaner, aku bukan lagi seorang polisi, kamu bisa memanggilku Meiqian. Sekarang kamu dan aku sama-sama pacar Omi. Karena kita tidak keberatan satu sama lain, maka kita bisa dianggap saudara perempuan, sama seperti Xiang Yun. Dan saya dulu. Su Meiqian berkata dengan agak canggung. Kakak Su. Simran memanggil dengan suara kecil, hanya untuk merasa sedikit canggung pada awalnya. Su Meiqian sedikit tersipu dan mengangguk bertanya, Suaner, mengapa kamu tiba-tiba begitu kuat? Kupikir kamu tidak tahu kungfu. Keadaanmu saat ini, Hautian awal. Su Meiqian benar-benar terkejut. Hautian, astaga, di mata keluarga besar Kekaisaran Yan Huang, mereka yang bisa masuk ke Hautian tidak lagi lemah. Di keluarga Su Meiqian, siapapun yang melangkah ke wilayah Hautian, bahkan jika dia seorang junior, adalah seorang penatua dan memiliki status tinggi dalam keluarga. Anda, saudari Su, kita akan membicarakan ini nanti. Anda akan segera dapat melangkah ke Hautian juga, bahkan melampaui saya sekarang. Bagaimana mungkin aku hanya berada di tahap tengah gerbang dalam sekarang? Simran tersenyum sedikit, Su Meiqian sudah berada di tahap tengah gerbang dalam itu benar-benar kuat. Omi berkata kepada para siswa dan guru, Guan Wei membunuh pacarku Liona, dia antek Huo Xiao Wei. Jadi kalian semua sudah tahu mengapa aku membunuh Guan Wei. Baiklah, tidak apa-apa, ayo bubar. Omi berkata kepada dekan, Dekan, kebaikanmu telah menyelamatkan hidupku semester lalu, Omi tidak akan pernah melupakannya. Tidak perlu sopan, kamu adalah siswa berbakat pertama dari Akademi Bela Diriku, itu aku, jika kamu telah melampaui semua siswa dan guru, apa rencanamu? Apa rencananya? Dekan berkata, dengan kekuatan Anda dapat sepenuhnya mendaftar untuk lulus. Atau, jika Anda ingin tinggal dan menjadi guru, Anda juga bisa menjadi profesor. Omi berkata, Din, lebih baik aku melamar kelulusan. Aku datang ke akademi kali ini untuk menangani beberapa masalah pribadi. Selain itu, aku tidak punya waktu untuk tinggal di Akademi Bela Diri untuk waktu yang lama. Dekan mengangguk dan berkata, saya juga tahu sedikit tentang Anda. Alasan saya tidak memberitahu Anda tentang Guan Wei yang membunuh Anda semester lalu pada awalnya untuk melindungi Anda. Bagaimanapun juga keluarga Huo bukanlah sesuatu yang dapat Anda sakiti sekarang. Tapi kamu tidak rapuh seperti yang kukira. Terima kasih Din, aku akan pergi dulu kalau begitu. Din mengangguk dan Omi terbang ke sisi Su Meiqian dan Simran. Omi berkata, pergi ke asramaku dulu. Omi berjalan pergi dengan dua wanita cantik itu di depan umum. Meninggalkan medan air liur iri dan cemburu, Omi sekarang sangat kuat dalam seni bela diri, dan masih ada dua wanita cantik yang menakjubkan untuk menemaninya. Untuk dapat bercampur hingga titik ini dalam kehidupan Omi itu benar-benar cukup untuk banyak siswa. 628. Omi kembali ke asrama, Wang Xing dan Su Jinhe juga sibuk berlari kembali. Mereka baru saja di restoran jenius sehingga mereka melihat semuanya juga. Omi, kakak Omi, apakah ini benar-benar kamu? Sudah 1 semester, kamu telah banyak berubah. Kata Su Jinhe. Omi memandang Wang Xing dan Su Jinhe dengan sedikit senyum, semester kedua juga akan segera berakhir. Omi pergi ke negara kaca untuk tinggal selama hampir 1 semester. Wang Xing, Su Jinhe, aku belum melihatmu selama hampir 1 semester, kalian berdua telah meningkat. Wang Xing dengan malu berkata, kemajuan kami sangat besar dibandingkan dengan Anda. Anda telah mengalahkan guru kesempurnaan Hautian. Untuk berpikir bahwa ketika kami pertama kali mendaftar di desa pemula, kami berada di alam yang sama. Sekarang tahun pertama hampir selesai, saya hanya kesempurnaan batin, dan Anda sudah kesempurnaan Hautian. Su Jinhe berkata, jangankan aku hanya berada di kesempurnaan gerbang luar setelah 1 tahun. Ada perbedaan 2 alam besar. Omi menepuk pundak mereka dengan semangat, teruskan kerja bagusnya. Mereka juga tahu bahwa orang yang tidak memiliki bakat alami tidak dapat dibandingkan. Omi bersantai beberapa kata dengan 2 teman sekamarnya, lalu memasuki kamarnya, tempat Simran dan Su Meiqian sedang berbicara. Om menutup pintu. Meiqian, kamu berada di tengah-tengah gerbang dalam sekarang, maju sedikit lebih cepat dari yang aku harapkan. Tapi Suaner sudah dalam tahap terakhir. Oh, Meiqian, ini Iron Trihard, ambillah dulu. Sekitar 7 atau 8 hari, kamu akan dipromosikan menjadi Inner Gate Perfection, atau bahkan Inner Gate Great Perfection. Jangan kaget, lakukan saja sesukamu, diceritakan. Hal ini, jika sampai keluar, bisa membawa kehancuran sebuah keluarga besar. Tubuh Su Meiqian bergetar, dia tidak berbicara lagi dan langsung memakannya terlebih dahulu. Omi memberinya sesuatu yang sangat berharga, dia sangat tersentuh. Hati pohon besi ini, bahkan keluarga tingkat umum Kekaisaran Yan Huang, bahkan keluarga tingkat raja, mungkin tidak dapat memperolehnya. Bukan karena tidak ada kekuatan yang cukup, tetapi ini adalah sesuatu yang hampir punah di dunia ini. Harta yang hampir tidak mungkin ditemukan, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, itu tidak berguna. Setelah Su Meiqian mengambilnya, Omi berkata, sekarang ayo cepat dan tinggalkan Akademi Bela Diri. Ketika saya tiba di Akademi Bela Diri, berita itu akan segera sampai ke telinga keluarga Huo dari Kekaisaran Yan Huang. Pada saat itu, keluarga Huo pasti akan memiliki sejumlah besar ahli bawaan yang secara pribadi mencari saya. Tidak ada ruang bagi saya untuk berselisih dengan keluarga Huo. Kemana? Tanya Su Meiqian.
Dia tidak meragukan kata-kata Omi. Jika keluarga Huo tahu, kepala keluarga Huo pada tingkat ini mungkin akan datang untuk membunuhnya secara pribadi. Tinggalkan Pulau Marsial, kata Omi. Omi memandang Su Meiqian dan berkata, Meiqian, seluruh sekolah baru saja melihatmu bergegas keluar untuk memelukku dan juga melihatku pergi bersamamu dan Suaner, jadi aku takut keluarga Huo akan datang dan memaksamu. Menanyakan keberadaanku. Su Meiqian berkata, kalau begitu bawa aku pergi dan aku akan pergi bersamamu. Omi menghela nafas, jika aku membawamu pergi, maka keluargamu akan habis, dan kerabatmu akan dibunuh oleh keluarga Huo, sama seperti kerabatku di keluarga Tang. Ketika kamu baru saja melihatku, kamu seharusnya tidak terburu-buru. Keluar, keluargamu menguncimu di rumahmu dan tidak mengizinkanmu keluar, hanya untuk menghindari kontak denganku. Ah, aku lupa segalanya ketika aku melihatmu saat itu, bagaimana aku bisa memikirkannya? Su Meiqian tampak sedikit takut, jika dia benar-benar menyakiti keluarga Sukarna ini, bagaimana dia bisa menjalaninya? Keluarga Huo pasti akan menggunakan kerabatnya untuk memaksanya dan Tang. Su Chen muncul. Su Chen, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Simran. Omi berpikir dengan tenang dan berkata, seperti yang terjadi sekarang, inilah satu-satunya jalan yang bisa saya ambil. Jalan apa? Omi berkata, ayo kembali ke Kekaisaran Yan Huang dulu, aku akan berhenti di situ untuk saat ini. Oh, Simran dan Su Meiqian juga berhenti bertanya, sepertinya Omi tidak sengaja menjual, karena dalam situasi ini, Omi tidak akan pernah dengan sengaja menjual, maka Omi tidak sepenuhnya yakin untuk mengambil ini. Langkah, itu sebabnya dia tidak mengatakan apa-apa dulu. Belum terlambat, ayo pergi sekarang dan kembali ke Kekaisaran Yan Huang, aku takut jika terlambat, sesuatu akan terjadi pada keluarga Su. Kata Omi. Su Meiqian sangat gugup. Tidak ada gunanya sekarang bahkan jika Su Meiqian berpura-pura menemui jalan buntu dengan Omi, seluruh fakultas dan siswa telah melihat seberapa dekat dia dengan Omi, tidak peduli seberapa banyak dia mencoba untuk menyelesaikannya, itu tidak akan membantu. Keluarga Huo yang kuat datang, mereka pasti akan mempelajarinya, dan jika Su Meiqian masih di Akademi Seni Bela Diri, mereka pasti akan menggunakan Su Meiqian untuk mengancam Omi agar muncul, dan jika Su Meiqian tidak ada di Akademi Seni Bela Diri, Akademi Seni dan pergi bersama Omi, maka mereka pasti akan menggunakan keluarga Su untuk mengancam Omi dan Su Meiqian. Itu sudah merupakan hasil di seluruh papan. Jadi tentu saja, Omi tidak akan meninggalkan Su Meiqian. Jadi, Omi akhirnya harus mengambil jalan itu dan kembali ke Kekaisaran Yan Huang sekarang. Jika jalan itu tidak berhasil, maka Omi memang dalam bahaya. Paling tidak keluarga Su Meiqian akan tamat, dan itu tidak dapat dihindari bahwa semua orang tua dan kerabat Su Meiqian akan mati. Semoga berhasil, kata Omi dalam hati. Segera Omi, Su Meiqian dan Simran naik pesawat ke Kekaisaran Yan Huang. Ke kota mana mereka terbang, ini harus dirahasiakan. Sehari kemudian, di Kekaisaran Yan Huang, keluarga Huo. Laporkan ada pesan dari Omi. Mengatakan, menurut informasi tercepat dan tercepat, Omi muncul di Akademi Seni Bela Diri dan membunuh seorang guru bernama Guan Wei. Guan Wei ini adalah orang yang membunuh Omi atas nama Huo Xiao Wei sebelumnya, dan pacar Omi, Liona, dibunuh olehnya karena dari itu. Omi ayo segera pergi ke Akademi Seni Bela Diri secepat mungkin, pastikan untuk menemukan Omi, meskipun itu sedikit petunjuk yang bisa menangkapnya. Ya. Keluarga Huo tidak lambat, mereka dengan cepat mengirim orang ke Akademi Seni Bela Diri, dan mereka semua ahli bawaan. Omi telah menjadi musuh kelas berat keluarga Huo, semua ditangani oleh ahli tingkat bawaan keluarga Huo. Dan Omi sudah menghabiskan 1 hari di pesawat, lagi pula Akademi Hutan Bela Diri agak jauh dari Kekaisaran Yan Huang, dan pesawat itu perjalanan 2 hari, jadi akan butuh waktu untuk menyampaikan pesan kembali, paling awal. Bisa jadi sehari kemudian. Meskipun mustahil bagi mereka untuk menemukan Omi di Akademi Seni Bela Diri, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menyelidiki hubungan Omi dengan Su Meiqian. Jadi hal pertama yang dilakukan Omi ketika dia kembali ke Kekaisaran Yan Huang adalah terkait dengan keselamatan keluarga Su, mudah-mudahan berhasil dan Omi hanya punya waktu paling lama 2 hari untuk melakukannya. Semuanya tergantung pada takdir. Di pesawat, Su Meiqian, yang menghabiskan hari itu, tiba-tiba menyadari bahwa ranah dalam dirinya telah meningkat. Ah, aku telah menembus alam kesempurnaan batin, bagaimana ini bisa terjadi? Su Meiqian berkata dengan kaget. Omi dan Simran, bagaimanapun, tertawa. 629. Simran berbisik, Kakak Su, jangan gugup, ini adalah hasil dari hal yang Su Chen buatkan untuk Anda makan, sekarang di pesawat, jangan banyak bicara. Su Meiqian mengangguk, hatinya terkejut, dia akhirnya mengerti Omi mengatakan bahwa jika hal ini menyebar itu akan cukup untuk menyebabkan kepunahan sebuah keluarga besar, itu benar-benar barang bagus. Sehari setelah dia mengambilnya, dan dia telah menembus kesempurnaan gerbang dalam. Omi berkata, diperkirakan setelah seminggu, kamu akan dipromosikan ke kesempurnaan gerbang dalam, baiklah, ayo kembali. Setelah hari lain, 3 Omi kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Omi segera menelepon Xiao Meng, berharap dia tidak disuntik dengan etanasia sebelumnya. Namun, yang tidak diharapkan Omi adalah Xiao Meng tidak lagi menjawab telepon. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Meng tidak menjawab teleponnya. Dalam hati Omi cemas. Kurasa Xiao Meng tahu kamu ingin menemuinya, jadi dia tidak menjawab teleponnya. Kata Su Meiqian. Tentang Xiao Meng, Su Meiqian juga sudah tahu tentang dia. Keluarga macam apa keluarga Xiao Meng? Siapa nama belakang Xiao Meng? Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, saya akan menelepon beberapa lagi, saya harap dia mengangkatnya.
Omi membuat 4 atau 5 panggilan lagi berturut-turut, dan akhirnya, pada panggilan ke-6, Xiao Meng mengangkat. Halo, siapa ini? Suara seorang pria datang dari seberang. Yah, alis Omi melonjak dan dia sibuk berkata, halo, apakah Xiao Meng ada di sini? Siapa kamu? Saya temanmu, jangan bilang bahwa Mo telah dietanasia sebelumnya. Kamu bahkan tahu ini, sepertinya kamu memang teman Mo dari sebelumnya. Apa, dari dulu? Mo dia? Omi merasa kepalanya meledak agak tidak percaya. Xiao Meng sudah disuntik dengan etanasia. Ya, dia sudah disuntik. Kapan? Kenapa lebih awal? Itu adalah pilihannya, tapi kebetulan kamu menelepon, dia disuntik 2 jam yang lalu. Ya Tuhan, jadi dia sudah mati sekarang. Omi angkat bicara. Tidak ada 24 jam setelah penyuntikan etanasia, dan selama 24 jam itu, Mo bahagia, dan dia akan sangat bahagia dengan keluarganya, menikmati saat-saat terakhirnya bersama. Kamu apa Mo? Saya pengurus rumah tangganya, saya mendengar telepon di kamar Mo terus berdering, jadi saya masuk dan menjawabnya secara pribadi. Mo ada di orang tuanya sekarang, menikmati saat-saat terakhirnya bersama mereka. Yah, saya tidak peduli jenis apa. Teman Anda untuknya, berharap dia baik-baik saja, pergi bahagia dan tanpa rasa sakit, terima kasih. Tidak tunggu sebentar, apakah kamu memiliki hal lain untuk dikatakan? Kamu hanya dapat berbicara denganku sekarang jika kamu mengatakannya lagi. Mo kecil saat-saat terakhirnya tidak akan dapat berbicara denganmu. Pelayan senior, saya ingin tahu, alamat Xiao Meng, saya ingin memberinya tumpangan terakhir, bahkan jika itu hanya untuk mengirim bunga ke kuburannya. Yang lain ragu-ragu. Tolong, Xiao Meng telah membantuku. Ya, aku tahu kamu bahkan tahu hal rahasia tentang dia, dan aku pikir kamu dan dia memang berteman. Ingat kita berada di rumah tanpa batas Taman Gunung Wangi, Villa Gunung Wangi. Terima kasih. Setelah Omi menutup telepon, dia langsung pergi ke bandara untuk membeli tiket ke Boundless House dan menanyakan tempat Omi berada saat ini, yang jaraknya sekitar 15 jam dari Boundless House. Untungnya, Omi menepuk dadanya untuk merayakan. Untungnya bisa sampai di sana dalam waktu 24 jam, tepatnya 20 jam, karena Xiao Meng sudah disuntik selama 2 jam, ditambah berbagai penundaan awal pembelian tiket untuk pemeriksaan tiket dan semacamnya oleh pesawat. Setidaknya 2 jam akan terbuang sia-sia. Selain 15 jam dengan pesawat, masih ada 5 jam lagi, yang Omi masih harus tiba di rumah Xiao Meng tepat waktu, jadi waktunya masih sangat mendesak. Simran berkata, Omi, sekarang kita kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Tanpa perlindungan kompleks Xiao Meng, saya khawatir kita sudah dikuasai oleh peretas keluarga Huo saat ini. Omi mengangguk, aku sudah memikirkan itu, keluarga Huo menyewa 20 peretas top untuk mencariku, dan sekarang tanpa bantuan Xiao Meng, aku berharap keluarga Huo akan segera mengetahui keberadaanku, dan juga akan mengetahui panggilan itu. Catatan yang baru saja saya buat, dan bahkan akan tahu bahwa saya naik pesawat ke Boundless Mansion. Pada saat saya turun dari pesawat di Boundless House, saya khawatir ahli bawaan keluarga Huo sudah menunggu saya di bawah pesawat. Lalu, Su Meiqian juga cemas. Omi tersenyum, tidak masalah, semuanya sesuai ekspektasiku. Saat kita hampir sampai di rumah tanpa batas, ayo lompat dari pesawat. Melompat dari pesawat. Gunakan parasut untuk melompat dari pesawat. Dalam hal ini, Huo yang menungguku di bandara hanya akan kosong. Tidak ada waktu untuk ragu sekarang. Aku harus pergi ke rumahnya sebelum obat etanasia Xiao Meng habis. Meskipun itu penuh dengan faktor bahaya yang tidak diketahui, tetapi jika Xiao Meng tidak membantu saya, maka saya akan ditemukan dan dimusnahkan oleh Huo sebelumnya. Tidak peduli apa saya harus berusaha sedikit lebih keras, sisanya, terserah Tuhan. Bagus. 3 orang Omi segera naik ke pesawat. Sekitar 1 jam setelah ketiga Omi naik ke pesawat, beberapa ahli bawaan dari keluarga Huo buru-buru tiba di tempat Omi dan yang lainnya baru saja berada. Di mana orang-orang? Menurut berita terbaru, Omi berada di penerbangan White Cloud Air 887.905 menuju Provinsi Tanpa Batas dan akan mendarat di Bandara Golden Harvest Provinsi Tanpa Batas dalam 15 jam, yaitu pukul 8.12 waktu setempat. Sial, anak ini berlari sangat cepat. Keluarga telah memberitahu ahli bawaan lainnya di sekitarnya pada kesempatan paling awal untuk tiba di Bandara Boundless Mansion sebelum Omi berakhir di Boundless Mansion, dan akan menurunkan Omi begitu dia keluar dari kabin pesawat. Dugaan Omi memang benar, Omi kini tanpa perlindungan dari kompleks Xiao Meng, keluarga Huo sudah mengetahui keberadaan Omi seperti punggung tangan mereka, dan merasa bahwa Omi sama sekali tidak terlihat. Bahkan saat Omi naik ke pesawat, kamera-kamera di kabin bisa melihat setiap gerakan Omi. Omi duduk di pesawat, perasaan lamanya agak tidak wajar. Mungkinkah rencanaku untuk turun dari pesawat lebih awal tidak akan berhasil? Hati Omi gelap. Omi memindai seluruh kabin pesawat, dan tiba-tiba, Omi menyadari ada kamera di kabin pesawat. Tidak heran Omi merasa tidak nyaman. Dia sedang diawasi saat ini. Peretas keluarga Huo telah mengawasi Omi setiap saat dengan kamera kabin. Omi mengambil popcorn yang sedang dimakan gadis kecil di meja sebelah, dan bam Omi tiba-tiba menembak 2 kamera di kabin untuk dihancurkan. Pada saat ini di keluarga Huo, beberapa peretas bersenandung dengan jijik. Sekarang Anda tidak memiliki perlindungan dari peretas misterius itu. Anda tidak dapat melarikan diri dari saya sama sekali. Apakah Anda pikir Anda tidak dapat menemukan Anda jika Anda menghancurkan kamera? Konyol. 630. Hacker lain berkata, aneh sekali, hacker misterius yang membantu Omi terakhir kali, kenapa dia tidak muncul kali ini? Saya tidak tahu, peretas misterius itu, tekniknya terlalu kuat, saya pikir pikirannya pasti telah mencapai reaksi milidetik, jika tidak bagaimana dia bisa memenangkan gabungan 20 dari kita.
Ya, peretas misterius itu terlalu menakutkan. Aku mendapat ilusi bahwa informasi bahwa Omi sekarang naik pesawat ke rumah tanpa batas akan menjadi ilusi yang diciptakan oleh peretas misterius itu. Ah, tidak mungkin. Itu tidak mustahil. Betapa dahsyatnya kekuatan itu. Semoga saja tidak, kalau tidak kita akan dihancurkan oleh keluarga Huo. Bagaimanapun juga kita mengambil hadiah yang begitu tinggi dari keluarga Huo sehingga kita bahkan mungkin melibatkan keluarga kita sendiri. Baru setelah Omi menghancurkan kameranya terasa sedikit lebih nyaman. Sepertinya indera keenam Omi masih cukup kuat. Waktu di pesawat itu lancar, kecuali bahwa pesawat itu sekitar setengah jam perjalanan dari Boundless House ketika tiba-tiba mendengar pengumuman, "Halo penumpang, Anda telah menghadapi arus udara badai yang kuat di depan. Pesawat akan kembali ke bandara terdekat untuk mendarat dan akan melanjutkan ke Boundless House ketika cuaca cocok untuk melanjutkan penerbangan. Harap bersiap untuk mendarat, mohon maafkan ketidaknyamanan yang ditimbulkan." Aku pergi. Omi sangat tertekan, sungguh menakutkan. Omi sudah terburu-buru. Jika pesawat tiba di Boundless Mansion tepat waktu, Omi hanya punya waktu 5 jam. Selain itu, Omi harus turun dari pesawat lebih awal, sehingga penundaannya akan lebih lama. Dan 5 jam terakhir bahkan mungkin tidak dapat menemukan rumah Xiao Meng. Tapi apa daya, hanya setengah jam dari titik ini, sesuatu seperti ini terjadi. Omi awalnya berencana untuk melakukan lompatan saat dia memasuki batas kota rumah tanpa batas. Masih setengah jam lagi, dan itu masih setidaknya 5 atau 600 km jauhnya dari prefektur tanpa batas. Omi, pesawatnya tidak bisa lewat. Simran menatap Omi, seolah menunggu Omi mengambil keputusan. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Omi mengertakkan gigi dan berkata, "Sudah selesai, tidak peduli lagi. Ayo lompat dari pesawat. Kita tidak bisa mundur ke kota terdekat untuk pendaratan sementara. Kita harus melompat dari pesawat." Sumei Qian berkata, "Tapi waktu setengah jam, setidaknya 5 atau 600 km jauhnya dari mansion tanpa batas. Kita lihat saja nanti, terserah para dewa." Omi menghela nafas. Segera 3 Omi sudah siap dan melompat ke jendela darurat. Namun, badai itu kuat. 3 orang yang semula berpegangan tangan tiba-tiba hancur berantakan oleh badai. Namun, Omi sudah bersiap dan mengeluarkan tali panjat di tubuhnya. Swoosh! Di langit tali Omi menjerat Simran dan Sumei Qian, lalu mereka bertiga menjaga jarak tertentu untuk jatuh ke tanah. Ketika mereka hampir mencapai tanah, Omi dengan cepat membuka parasutnya, begitu pula Sumei Qian dan Simran. Meskipun badai lebih kuat, mereka semua adalah praktisi seni bela diri, jadi mereka tidak terlalu rentan. Akhirnya, mereka mendarat dengan selamat di tanah. "Bagaimana kabar kalian?" "Kami baik-baik saja. Ayo, ketika kita baru saja mendarat di langit, saya melihat jalan raya di depan. Mari kita pergi ke jalan raya kilometer dan ambil mobil apapun yang kita bisa. Kita bahkan mungkin sampai ke Infinity House," kata Kai Lily. "Bagus." Omi segera tiba di kilometer kecepatan tinggi. Omi melihat Porsche Benz dari jauh. Omi Ton berhenti di tengah jalan, dan Porsche Ga mengerem. Saat mobil berhenti, pemilik mobil itu memaki Omi membawanya keluar. "Mei Qian, Suaner, masuk ke mobil." Omi pergi dengan Porsche. Sepanjang jalan, Omi melaju dengan kecepatan, berjuang untuk mencapai rumah tanpa batas dalam waktu 2 jam. Akhirnya, Omi tiba di Boundless Mansion ketika usianya sekitar 3 jam, tetapi meskipun dia berlomba, dia tidak bisa sampai di sana dalam 2 jam, masih butuh 3,5 jam. Setelah Omi tiba di Boundless Mansion, ia langsung mengatur navigasi sekaligus bentuk menanyakan arah, dan akhirnya sampai di Fragrant Mountain Garden. Namun, seluruh Fragrant Mountain Garden ditutup, yang berarti bahwa seluruh Fragrant Mountain adalah tanah pribadi. Di gunung ini, ada sebuah villa, rumah bangsawan, istana, dan bangunan lain yang dibangun di mana-mana, terlihat sangat mirip dengan desa kecil dengan perasaan yang luar biasa. "Berhenti, apa yang kamu lakukan? Ini adalah Taman Gunung Wangi, orang luar tidak diizinkan masuk." Seorang pria kuat tingkat Hautian tiba-tiba terbang keluar dari samping dan menghentikan 3 orang Omi. Omi berkata, "Teman ini, aku suntikan etanasianya hari ini, aku ingin pergi dan memberinya tumpangan terakhir. Keluarkan pesanan undangan Anda, atau bacakan kode undangan Anda." Don tidak tahu apa yang dia bicarakan. "Tidak. Kalau begitu, sudah jelas bahwa kamu tidak memiliki undangan atau izin dari siapapun di Taman Gunung Wangi. Jadi kamu tidak diizinkan masuk, dan jika kamu harus menerobos masuk, aku tidak bisa menghentikanmu, tapi kamu harus tahu konsekuensinya." Omi memandang pria realem Hautian yang menghentikannya dan bertanya, "Bukankah kamu dari keluarga ini?" "Apa leluconnya? Jika saya dari keluarga ini, lalu apa gunanya saya menjaga pintu di sini? Sejujurnya, saya adalah tamu rendahan dari keluarga Han Wang. Saudara ini, saya melihat bahwa Anda juga berada di alam kesempurnaan Hautian. Tetapi Anda jauh lebih muda dari saya. Anda harus memiliki bakat yang kuat. Apakah Anda juga ingin datang dan menjadi tamu keluarga Han Wang?" Pria pasca fajar yang menjaga pintu bertanya. "Maaf, aku tidak. Aku benar-benar di sini untuk melihat seseorang. Kamu tahu Mo?" tanya Omi. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ada begitu banyak anak di keluarga Han, dan saya adalah tamu rendahan yang hanya melakukan pekerjaan sampingan di keluarga Han Wang. Jadi dari mana saya tahu sebanyak itu?" "Keluarga Han tidak tahu. Aku juga tidak punya anak jenius yang pernah kudengar bernama Xiao Meng." "Xiao Meng dia bukan anak jenius, dia anak yang sangat cacat. Dia seharusnya tidak memiliki status apapun dalam keluarga. Dia menerima Tanasia hari ini. Saudaraku, tolong biarkan aku masuk." "Teman, bukannya aku tidak akan membiarkanmu masuk, bahkan jika aku membiarkanmu masuk,
Kamu tidak akan dapat menemukannya. Seluruh Taman Gunung Wangi ini memiliki lebih dari 3.000 bangunan. Kamu tidak akan dapat menemukannya. Jika Anda secara tidak sengaja mengembara ke area terlarang yang tidak bisa Anda kunjungi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Omi sibuk berkata, ada tempat bernama Fragrant Mountain Villa di dalam, kau tahu itu. Shannon Hills. Penjaga gerbang itu sepertinya tahu. Ya, disinilah Little Meng. Kepala pelayannya menyuruhku pergi ke tempat ini. Pria yang menjaga gerbang berkata, teman, sepertinya kamu, Xiao Meng, dia benar-benar bukan anak penting dari keluarga Han, dia anak pinggiran. Bersambung.